Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun Eidil Adha usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini pula kita tidak lupa berdoa pada Allah, mudah-mudahan diberikan kesempatan usia yang lebih bermanfaat, dipanjangkan sehingga lebih menambahi ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini pula kita duduk bersama di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Istiqomah, ingin meneladani dan menapaktilasi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang dua warisannya telah diwariskan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dan saudara-saudara kita yang merayakan Idul Adha itu melakukan dua agenda besar. Yang satu adalah ibadah korban yang kita lakukan tentu mewakili panitia yang sudah disampaikan, ada yang sapi, kemudian ada yang kambing yang dipersembahkan untuk melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diterima amal ibadahnya, kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada dua agenda. Agenda yang kedua adalah haji, dan kita mendoakan saudara kita karena haji juga adalah warisan Nabi Ibrahim yang diwariskan kepada kita, yang pada hari ini baik korban ataupun haji ada ritual, yaitu amalia-amalia yang telah dilakukan oleh orang Islam, dan pada hari ini pula kita bongkar makna yang tersirat daripada korban dan haji dalam ritual yang telah dilakukan, apakah itu dalam bentuk rukun haji ataupun wajib haji. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, maka dimohon dalam khutbah ini untuk selalu konsentrasi dan memahami, karena itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini pula ketika kita duduk bersama, kita mendapatkan sesuatu, yaitu ilmu yang sangat bermanfaat, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Kalau itu berkaitan dengan menuntut ilmu, maka dibesar-besarkan pahalanya hingga melebihi sholat sunat 1000 rakaat. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad, huduru majlisil ilmi afdalu min sholati alfi rakaatin. Hadir di majlis yang membahas kajian ilmu itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, termasuk sholat sunnah yang kita lakukan tadi masih kalah dengan duduk panjenengan, yaitu inti daripada sholat Idul Adha, karena kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Hadir di majlis seperti saat ini lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Belum masih berjalan, belum masih mendengarkan. Oleh karena itu sangat disayangkan ketika sehabis sholat Idul Adha kemudian pulang, maka ia telah meninggalkan apa yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mammasya ila majlisil ilmi, siapa yang berjalan ke majlis taklim, summa jalasa wastama'a ma yaqul, kemudian dia duduk anteng dan mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh khatib, kana lahu mi'atu hasanatin, maka setiap kata yang diungkap, yang disampaikan oleh seorang khatib, kebaikan 100 kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah Idul Kurban, karena kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Kautsar yang sering kita baca, karena ayat ini adalah mengisyaratkan dan menginformasikan kepada kita bahwa perintah untuk berkorban seperti yang panjenengan semuanya lakukan adalah perintah ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diturunkan surat ini ketika tahun kedua Hijriah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku berikan nikmat kepada Muhammad yang banyak. Fasholli, maka sholatlah engkau wajib, wanhar, dan wajib pula engkau berkorban. Oleh karena itu korban itu wajib kepada Nabi Muhammad dan sunnah kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, korban yang kita pahami itu ada dua. Ada korban yang sifatnya khusus, ada korban yang sifatnya umum yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Korban yang sifatnya khusus itu adalah yaitu persembahan yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa binatang yang juga khusus, tidak sembarang binatang. Sebagaimana kita ketahui, apakah itu onta, apakah itu sapi, lembu, ataupun kambing, ataupun kibas, tidak bisa kita dengan ayam, karena ini adalah korban khusus. Dan waktunya pun juga khusus, kita menunggu saat-saat seperti ini setelah sholat. Oleh karena itu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'amilah adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amal ibadah yang lebih baik yang dilakukan oleh manusia daripada mengalirkan darah dari binatang yang dikorbankan, binatang yang disembelih, lebih utama. Innaha layati yaumal qiyamati biquruniha wa adfariha wa ash'ariha, karena binatang ternak yang telah engkau sembelih itu akan datang membantu engkau.
menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menegaskan dalam sebuah dawuhnya, dalam sebuah hadisnya, istafrihu duhayakum, percantiklah binatang ternakmu itu yang mau disembelih, carilah binatang yang baik. Fa innaha matoyakum ala sirat, karena binatang ternak itu akan membawa engkau ke dalam surga ketika melintas siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan panjenengan yang melakukan pengorbanan dalam bentuk binatang ternak ini mudah-mudahan akan bisa membantu panjenengan semua untuk lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah pemahaman dari korban dalam makna yang khusus, karena korban itu adalah dari kata qorob, mendekatkan diri. Dari korban menjadi korban dalam bahasa kita adalah satu objek yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya melalui binatang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada korban yang sifatnya umum. Korban yang bersifat umum adalah apa saja yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amal ibadah dengan tujuan untuk takarruban, mendekatkan diri kepada Allah. Apakah kita sholat, apakah kita sedekah, apakah kita bangun malam, apakah kita berbuat baik, itulah korban, pengorbanan kita secara umum dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, berkorban yang berarti sesuatu yang dipersembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ada jalan dengan khusus yang waktunya khusus sampai tanggal 13 Tasyrik. Setelah ini kita melakukan sholat Idul Adha, tapi ada korban yang secara umum, amaliyah apa yang telah kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah korban yang secara, oleh karena itu perwujudan takwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang singkat dan waktu khusus ini yang telah panjenengan lakukan melalui hewan korban, tujuannya adalah agar kita bisa melakukan pengorbanan dalam jangka panjang. Akan menjadikan suatu pelajaran, akan menjadikan sebuah peningkatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada sosok Ibrahim, ada sosok Ismail. Dalam cerita, saya tidak bercerita karena panjenengan sudah bolak-balik mendengarkan cerita ini, tetapi saya akan membongkar apa cerita di balik itu yang bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sendiri. Ada Ibrahim, seorang bapak yang bijak. Ada Ismail, anak yang taat. Ada istri yang solehah, Siti Hajar. Ada setan pengganggu di sana. Maka apabila korban dalam cerita itu kita kiaskan, kita simbolkan dalam kehidupan kita, ma'asyiral muslimin, maka kita yang melakukan pengorbanan dalam hidup ini adalah diibaratkan Ibrahim. Sedangkan persembahan objek, apakah itu binatang, apakah itu uang, apakah itu ibadah bentuk apapun, hal yang kita senangi, itulah simbol dari Ismail. Maka marilah kita mengorbankan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ada pengganggunya di sana, setan. Ketika kita mau sholat, ketika kita mau berbuat baik, pasti ada setan yang selalu mengganggu. Oleh karena itu, secara umum korban itu
adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Infiru khifafan wasikolan. Ayo berangkatlah kalian semua, berjuang, berkorban dalam hidupmu. Khifafan, baik itu ringan, wasikolan ataupun berat. Wajahidu bi amwalikum, dan berjuanglah kalian, berkorbanlah kalian dengan menggunakan harta kalian, wa anfusakum, dan diri kalian, gunakan tekuk dirimu untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam, baca Al-Quran, tuntut ilmu. Itulah hikmah daripada pengorbanan dalam bentuk binatang yang disembelih, yang sebenarnya itu adalah menyembelih sifat-sifat kehewanan kita, sifat malas kita. Sehingga pada akhirnya ketika manusia melewati masa-masa Idul Adha ini dalam mengarungi hidup yang lebih panjang, maka imbas dampak dari korban akan kita rasakan seperti Ramadan akan memberikan dampak kepada kita setelah Ramadan. Itulah perwujudan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, apa yang saya sampaikan, semua usaha kita, semua ibadah kita, hidup kita yang pada akhirnya kita pada saatnya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu dipraktekkan dalam ritual haji. Sebagaimana yang telah kita ketahui, pada rukun haji itu ada 5, 6 secara tertib. Yang pertama itu adalah niat, yang kedua itu adalah tawaf, yang kedua itu adalah wukuf, yang ketiga itu adalah tawaf, yang keempat itu adalah sa'i, yang kelima itu adalah tahallul, yang keenam itu adalah tertib. Yang pertama adalah niat dengan menggunakan pakaian ihram putih. Orang yang berhaji itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, persis seperti saat ini kita dipanggil oleh Allah. Ketika kita sholat juga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dipanggil oleh Allah seperti orang mati yang tidak kembali lagi, itulah juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3. Yang pertama adalah ketika kita sholat, karena kita menghadap Allah, kita nyalakan dalam sholat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Tanpa kita sadari, kita belajar mati di sana. Maka Nabi kita bersabda, mutu qabla antamutu, matilah engkau sebelum engkau mati beneran. Belajarlah kalian mati sebelum kalian benar-benar mati. Sholat kita, zikir kita, itu adalah belajar mati sebelum kita dipanggil beneran yang tidak kembali ke keluarga kita. Yang kedua, dipanggil oleh Allah adalah ke tanah suci. Saudara kita, mudah-mudahan kita semua di sini akan cepat dipanggil oleh Allah. Yang masih belum bisa mendaftar, mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika datang ke sana kita niat, tanpa terasa kita diwajibkan untuk menggunakan pakaian ihram berwarna putih, warna yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dengan kain kafan, warnanya sama. Itulah belajar mati. Orang haji kadang-kadang tidak paham bahwa dia datang ke sana hanya tahu ritualnya, tapi tidak tahu apa di balik itu maksudnya. Para jemaah. Maka setelah ihram menuju ke Arafah, wukuf. Wukuf itu artinya berhenti, diam
Seperti orang bermeditasi, doa persis seperti sholat. Wukuf itu terdiam pikiran kita. Itulah menghadap Allah. Al-Hajju Arafah. Wukuf itu adalah haji yang akbar. Karena pada saat itu kita diajarkan bahwa kita belajar mati seperti sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil. Setelah wukuf ada rukun haji yang selanjutnya adalah tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang start dan finishnya kita sejajar dengan Hajar Aswad dan Ka'bah di sebelah kiri kita, berputar 7 kali yang berlawanan dengan jarak jauh. Apa itu? Itu adalah satu pusaran air yang mengelilingi itu, yang pada akhirnya pusaran air itu akan kembali ke tengah pada sentral. Itulah Ka'bah. Manusia hidup pada saatnya akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, Ka'bah adalah simbol Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saatnya kita semua itu akan kembali kepada Allah. Maka tawaf itu yang paling cocok adalah konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini dari Allah, dan pada saatnya kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei manusia yang ketika hidup telah disucikan engkau dengan ibadahmu, disucikan engkau dengan korbanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Allah, kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dengan ikhlas mereka yang telah mensucikan dirinya. Karena sudah selama hidup dia sudah pakaian ihram, pakaian putih seperti kita semua. Fadkhuli fi ibadi, yang telah suci engkau berkumpullah dengan hamba-hambaku yang telah masuk surga, nabi, rasul, sahabat, para wali. Wadkhuli jannati, dan masuklah surga. Surga menunggu kita ini diampuni oleh Allah. Ihram simbolnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Habis tawaf kita ada sa'i 7 kali. Sa'i itu adalah suatu ritual yang diingatkan ketika Siti Hajar mencari air yang pada akhirnya keluar Zam-Zam, itu karena ingin berjuang. Keluarganya Ismail bisa selamat dari itu. Itulah simbol dari kita semua hidup di dunia. Kembali kepada pusaran kepada Allah tidak gampang, kecuali kita harus butuh usaha. Termasuk korban kita yang telah kita lakukan adalah usaha kita, ibadah kita kepada Allah, termasuk sholat kita. Tidak ada yang gratis akan kembali kepada Allah selamat tanpa sa'i, tanpa usaha. Allah memberikan informasi, penjelasan kepada kita, usaha. Faman kana yarju liqa Allah falyamal salihan. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, ingin masuk surga, falyamal salihan, maka ia wajib beribadah. Anaknya siapa? Tidak beribadah, tidak akan bisa selamat. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasehati Siti Fatimah, ikmali ya Fatimah, kerjakan Fatimah nak, ikmali Fatimah, kerjakan nak, ikmali Fatimah, kerjakan. Fa inni la uni angki yaumal, aku pun tidak bisa membela engkau di hari kiamat ketika engkau tidak bisa melakukan perintah Allah. Itulah simbol sa'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ketika rangkaian-rangkaian itu sebenarnya adalah kita diajak di sana untuk menapak tilase Nabiullah Ibrahim, belajar mati. Bahwa kita diingatkan
Orang yang mau hadir kepada Allah, tidak ada yang gratisan. Harus tawaf, pada akhirnya engkau kemana saja. Berputar, pada akhirnya semua makhluk hidup akan berakhir kembali kepada Allah. Cuma kembalinya kepada Allah ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Yang selamat silahkan surga, yang tidak selamat pilihlah yang neraka. Ada sa'i adalah suatu penjelasan simbol bahwa mau selamat, bahkan hidup kita di dunia selamat dan akhirat dengan suatu usaha. Iya karena butuh kepadamu ya Allah aku beribadah, simbol usaha, simbol Muhammad adalah Nabi kita, simbol kita. Wa iyyaka nasta'in, ketika aku beribadah ya Allah, aku meminta tolong berdoa, mudah-mudahan ibadahku diterima, adalah simbol Allah yang menerima ibadah kita. Oleh karena itu usaha kita yang kita lakukan itu didoakan, diyakini. Tidak boleh kita mencaci maki, mengkafir-kafirkan orang lain. Kita tidak tahu apakah usaha kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada akhirnya ma'asyiral muslimin rahimahkumullah, kita diakhirkan dengan tahallul. Tahallul itu artinya melepaskan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dengan kita mencukur rambut kita minimal 3 helai, minimal 3 rambut. Bahkan ada yang digundul. Artinya adalah dengan rangkaian ibadah itu maka dosa-dosa kita telah diampuni dengan simbol rambutnya telah habis. Ma'asyiral muslimin, maka kita ingat ada tahallul, ada cukur rambut yang juga dilakukan oleh agama lain seperti agama Buddha. Biksu pun digundul, artinya lepas dari dosa. Orang yang haji diakhiri dengan lepas rambutnya, tandanya dia telah diampuni dosa-dosanya, siap untuk diberikan kopiah berwarna putih. Oleh karena itu orang yang naik haji kembali ke tanah air memiliki tanggung jawab moral dengan akhlak yang harus lebih baik, karena haji itu al-hajjul mabrur laisa lahul jaza. Tidak ada haji yang benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada balasan illal jannah, kecuali surga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada akhirnya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari semua itu, sehingga Imam Ghazali itu mengarang kitab yang judulnya Asrarul Hajj, rahasia-rahasia yang harus dibongkar dalam haji, biar orang yang haji tidak hanya melakukan ritual belaka, tapi sebenarnya dia ada hal-hal yang perlu diketahui. Bahkan ada buku bisa berhaji tanpa pergi haji. Bagi kita semua yang tidak pergi haji, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan diberangkatkan, tapi ada pahala haji yang persis seperti naik haji ketika kita tidak naik haji. Apa itu katanya Nabi kita? Man gada ilal masjidi, siapa yang bergegas berangkat ke masjid, la yuridu illa ayata'allama khairan, ia berangkat ke masjid tidak ingin apa-apa kecuali ingin mempelajari sesuatu untuk mendapatkan kebaikan, ataupun ia datang ke masjid ingin mengajar. Ustadz sama jemaahnya, apa kata Nabi? Kana lahu ka'ajri hajjin, maka orang itu seperti yang bergegas ke masjid karena ingin mengaji, karena ingin taklim, seperti pahala haji, pergi ke haji, taman haji, sempurna benar hajinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa
menapak tilasi amalia-amalia yang telah disampaikan, yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, dan mudah-mudahan kita meneladani baik dari segi pengorbanan kita, baik secara khusus ataupun secara umum, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah apa yang tadi telah disampaikan, rahasia makna di balik haji itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya Ibrahim sebagai sosok sentral pada hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi Nabiullah Ibrahim yang tidak eman pada harta kita, yang disimbolkan Ismail punya anak, ayo korbankan anaknya dengan dingajikan, diberikan ilmu, disekolahkan, sehingga akan menjadi anak yang bisa mendoakan orang tuanya nantinya. Qad kanat lakum uswatun hasanah, kata Allah, sungguh bagimu ada suri tauladan yang sangat baik fi Ibrahim, pada Ibrahim walladzina ma'a, dan mereka-mereka yang ikut sepaham dengan Ibrahim. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah kita lakukan pada hari ini, dan mudah-mudahan bisa kita implementasikan dalam kehidupan nyata kita. Semoga kita selalu diberikan rahmat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amalia-amalia kita diterima oleh Allah, termasuk saya sampaikan lagi, mereka yang pada hari ini telah meluangkan hartanya untuk memberikan sapi sebanyak 2 pada Masjid Istiqomah dan kambingnya 15. Mudah-mudahan binatang itu seperti apa yang disampaikan oleh Nabi kita, menjadi tunggangan nanti membawanya ke surga. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihil mansub. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Allah ta'ala
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم على أربع خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا ولا الدنيا بالتقوى ولا التقوى بالعمل ولا العمل بالتوفيق ولا جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله وأجل وأكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم